Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan la raiba fiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil ummah Rasulillah wa khalilillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil manam, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah al-ayah. Wa qala idan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Hadratal kiram, Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah nikmat. Kita diberikan oleh Allah kesempatan. Kita masih hidup di alam dunia yang terbatas oleh waktu ini. Akan tetapi kalau kita renungkan, semenjak kita belum ada, kemudian sampai dengan detik ini, bahkan mudah-mudahan sampai dengan masuk surga nanti, nikmat Allah itu teramat sangat banyak sekali. Nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Nikmat Allah tidak bisa kita kalkulasi. Nikmat Allah tidak bisa kita urutkan satu persatu. Satu perintah Allah dalam agama, Allah menyebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim ketika memaklumkan, mengumumkan kepada seluruh hambanya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Dan bukan sekedar tambah dalam bentuk jumlah, barokah jangkauannya itu manfaat jauh lebih luas. Di satu sisi Allah mengancam mereka-mereka yang tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika orang itu kufur nikmat, bukan berarti nikmatnya dicabut kemudian dihilangkan, tidak. Orang yang kufur nikmat terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Sehingga na'udzubillah tsumma na'udzubillah ja'alanallahu wa iyyakum minasyakirin. Kita terus belajar, kita terus berharap, kita terus berkomitmen, mudah-mudahan senantiasa masuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan atas Nabi, suri tauladan kita, manusia terbaik yang menyambung kebaikan langit untuk jagat raya ini, yang telah dipilih dan diutus oleh Allah, yang menyampaikan seluruh ajaran yang berasal dari Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tepatnya saat itu pada momen haji perpisahannya Nabi dari Arafah, turunlah ayat ketiga dari surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari itu Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita. Allah telah memberikan nikmatnya semuanya untuk kita, dan Allah pula telah meridhoi Islam menjadi agama kita. Sehingga Imam Malik berkomentar, Imam Syatibi menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Jadi kalau ada orang membuat sesuatu yang dikaitkan dengan agama, kemudian dianggapnya ini adalah sebuah kebaikan, maka secara tidak langsung menuduh Nabi mengkhianati
ajaran yang telah disampaikan olehnya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kemudian Imam Malik membacakan ayat ini. Setelah itu kata beliau, faman lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Yang hari di mana ayat itu turun tidak tercakup dalam agama, maka sesuatu itu sampai dengan detik ini bahkan sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah diakui sebagai agama. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat terus menerus mengimplementasikan dari isi solawat untuk kita betul-betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mentaati perintah Nabi, senantiasa membenarkan dan meyakini apa yang berasal dari Nabi, serta kita amalkan segala bentuk yang datang dari Nabi. Kita jauhi yang menjadi larangan Nabi, dan kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang mendapatkan murafaqah fil jannah, kebersamaan di dalam surga. Allahumma amin. Saya ndredeg sama. Lama ndak kesini ujuk-ujuk kemudian disuruh ngaji kali Abah Widi ya. Tadi ditelepon hampir sebeduk asar itu saya masih ada perlu di Bungurasih. Kemudian kehujanan sampailah di tempat ini sekarang ini. Terus ndak bawa buku ini loh masalahnya. Pripun ngajinya ini enaknya? Ngaji atau diakhiri? Manut saya ndak bawa buku loh. Mulai keliru jenengan loh ya. Baik, akan saya sampaikan yang berasal dari buku. Beberapa waktu ini gencar saya pribadi mengkampanyekan tentang satu ibadah yang itu memang nanti mutlaknya jaminannya adalah surga. Ibadah ini kita insya Allah sudah ajak bolak-balik kita robiya beli minas solihin. Terus kita Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Bahkan kita berharap mudah-mudahan masuk surga min babis shalah. Salat 5 waktu yang sudah menjadi nafas. Jadi ketika jatuh tempo setelah dikumandangkannya azan sebagaimana maghrib tadi, nanti juga ada isya mudah-mudahan, dan seterusnya masih banyak kesempatan. Kita ini mengabdi kepada Allah dengan menjalankan sholat-sholat tersebut. Ini secara umum balasannya surga. Tapi ada sholat tertentu yang ini menjadi sebuah ironi. Ketika ada penelitian menyebut estimasi kurang lebih Bapak Ibu, penduduk jagat ini katakan 7/4 miliar saat ini. Ini hampir 25% umat Islam. Kata nomboten banyak. Lah dari umat Islam yang banyak itu, yang sholat banyak, yang tidak sholat banyak nomboten. Jenengan loh ya yang ngendikan banyak. Dan yang sholat itu masih ada yang bolong-bolong, nggih napa nggih? Kalau ditanya dari yang bolong-bolong, kira-kira disurvei begitu, sholat apa yang paling berat? Ini takmir bisa memantau kondisi masjid, dalam rumah tangga bisa menilai seperti apa bangun tidurnya, dan juga kita bisa menyaksikan kondisi umat ini. Kira-kira yang paling berat sholat napa jamaah? Dalam subuh. Kemudian selain itu asar. Selain itu abot kabeh lah nanti ya. Ya, saya maskeran sehingga lek guyu ndak patek ketok ya. Walaupun ndak belum gosok gigi pede ae ya. Jadi masker ini menutupi banyak hal, bukan hanya corona, barang selamat ya. Baik. Rata-rata menjawab sholat subuh jamaah. Dan ini memang fakta. Ironinya seperti itu. Masjid yang sudah dibangun, diperlebar, dipertinggi, imam yang dipersiapkan, banyak yang hafal Quran, fasilitas yang direpresentatifkan, kipas dipasang, AC dipasang, penerangan ditambah, jalan-jalan juga diperbagus, tempat parkir diperlebar. Tapi kenyataannya umat masih berat untuk menjalankan ibadah tersebut. Ya kalau di zaman Rasul gelap gulita, destinasinya itu minim. Lah zaman sekarang padang terang ya.
terang sekali. Tapi sholat subuh ini masih menjadi ironi. Kalau kita urut-urutkan, di antara nikmat Allah yang banyak itu tradisinya ada di dalam surat Al-Qasas ayat 73. Ya, silahkan jenengan cek. Antum buka surat Al-Qasas ayat 73. Surat ke-28 ya. Ayat 73. Kita cek bersama. Ini nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah dawuh. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Silahkan artinya. Asisten Ustadz enggak ada di sini. Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nggih, sungkan kula asistene komandan nggih. Ditembak ten mriki ndak bisa pulang nanti. Pripun dan sarapan gratisnya sudah dibuka nggih. Kapan-kapan mampir ten Aloha jamaah. Kita serbu jamaah Qalbun Salim ya. Kita kembali ayat 73 surat Al-Qasas. Panjenengan cek kata per kata, kita pandang bersama. Ini nikmat yang berulang kali kita dapatkan. Tapi dari nikmat tersebut, resapan untuk bersyukur itu masih harus kita tambah. Wa min rahmatihi, kata min, ini kalau diurutkan antara sababiyah dan tab'idiyah. Dan diantaranya dan sebabnya dari rahmat Allah. Karena Allah itu Rahman Rahim, Dzurrahmah wasi'ah wal wasilah, sehingga Allah itu pemilik rahmat seutuhnya. Di antara rahmatnya Allah, ja'alalakum, Allah menjadikan untuk kita semuanya apa? Al-laila, enten wengi, wan nahara rino, siang. Niki nikmat. Dua ini berjalan beriringan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Siang tadi kita berharap mudah-mudahan nenek bengi cetok Ustaz Rauf ngaji tibake kula kapok ya. Malam ini kita juga berharap mudah-mudahan esok hari kita masih nemu siang. Maka Allah menyebutkan di antara ideal fungsinya malam dan siang, litas kunufihi, malam itu untuk ngasuh, tidur di antaranya. Walitabtaghu min fadlihi, dan siang itu untuk menjemput sebagian rezeki. Wala'alakum tashkurun, agar kita menjadi insan yang bersyukur. Siang kita tidak berbicara, malam yang akan kita bahas. Jadi katakan malam itu ba'da isya ya jam 7 lah, sampai dengan nanti fajar itu datang ya kurang lebih jam 4. Ini kalau di total sekitar 9 jam. Nggih napa nggih? Mosok 9 jam niku damel tilem jamaah. Ya. Katek ya. Tapi kalau melihat tradisi orang soleh, dakbu solihin, Rasulullah sendiri bagaimana potretnya, sahabat ketika menapaki jalannya Nabi seperti apa, ulama-ulama sampai dengan detik ini kula panjenengan santri ne ulama itu seperti apa kelanjutannya. Jadi Rasulullah niku pernah sholat semalam suntuk, sahabat mempeng kalau sholat. Bahkan Abu Hurairah itu kalau sudah Ramadan sepertiga malam terakhir untuk ibadah, diikuti oleh mantunya Imam Sa'id bin Musayyib, diikuti oleh mantunya Abu Wada'ah. Ini santri hebat, duduk kere tapi angsal yogane ulama. Ternyata 40 tahun tidak ketinggalan takbiratul ihram Masjid Nabawi ya. Ini kata Syekh Dr. Rafat Basah dalam kitabnya Suwarun min Hayatit Tabi'in. Maka kalau kita lihat tradisinya para ulama jamaah, malam itu tidak seluruhnya kemudian dihabiskan untuk istirahat, tapi dibagi karena dalam bentuk bersyukur itu ibadah. Sehingga sekalipun kita tidak pasang alarm, kalau sudah niat dan kita punya keinginan kuat, maka Allah akan berikan ilham. Sakdaringe subuh niku tangi nggih napa nggih. Tapi kalau memang sudah rasa-rasa niatnya tidak ada, bulet istilahnya, alarm dipateni.
digugah malah jejeg. Bantal diwalik, guling dipeluk, kemul disaut, ngusapi sing rodok titik itu ya. Napa bahasanya? Bahasa Indonesianya iler niku napa? Dalam? Nggih, liur. Ya walet kena didol nih. Wong turu nih ya. Maka ini introspeksi untuk kita karena ini menjadi ironi sebagian umat Islam. Maka bagaimana di antara motivasi yang dulu disampaikan oleh Nabi dan juga diamalkan sampai dengan hari ini, dan ini harus kita munculkan kembali agar kita menjadi pejuang subuh, agar waktu subuh ini betul-betul hidup, dan agar umat Islam itu betul-betul menjadi ahli sholat. Sudah tidak jauh-jauh, kalau sekiranya subuh itu mirip sholat id, Jumatan wis, orang lain itu akan menganggap wong Islam duwe agama, gelem ibadah, sing disembah enek. Tapi kalau subuh ini tidak ada apa ya, simpatisannya sedikit, ini repot sekali. Disebutkan ada beberapa keutamaan yang menjadi keagungan sholat subuh, dengan itu akan didapatkan oleh orang yang ibadah itu. Syukur-syukur berjamaah begitu ya. Di antaranya yang pertama, annahu fi dhimmatillah ay fi riayatihi wa hifdihi fid dunya wal akhirah. Yang pertama, sepindah orang itu kalau sholat subuh jamaah terutama niku diberi jaminan oleh Allah ya, dia mendapat jaminan oleh Allah, sehingga sholat subuh ini wasilah untuk mendapat jaminan. Apa maksudnya? Dijaga dan diperhatikan oleh Allah. Di mana? Dunia akhirat. Kalau di dunia mungkin terkadang ada sedikit meleset menjadi ujian, tapi di akhirat itu dipastikan. Sehingga ini diantara motivasinya Ketua Majelis Ulama sebelum yang sekarang, ketika ada penutupan tempat ibadah umat Islam ya, dan juga umat yang lain kemudian dibuka kembali, beliau terus mencanangkan itu dengan tetap protokol kesehatan, sinergi antara medis dengan agama. Satu hadis yang disampaikan oleh Nabi dalam kitab Sahih Muslim, man shalla subha fahuwa dhimmatillah fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang sholat subuh dia dijamin oleh Allah. Dan ini kita rasakan, sudah mulai timbul sensitivisme pada diri kita. Kita ini kalau bangun sebelum subuh kemudian ibadah, itu ada rasa lega dan ridho. Nggih napa nggih? Tapi kalau kita tidak bangun, kesiangan, bahkan tidak sholat sama sekali, rasanya abot nomboten. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ini kerugian yang besar, teman. Dan kita sudah mulai terbentuk dan timbul rasa sensitivisme. Ini yang terus kita pupuk. Jadi kita yakin kalau ada orang sholat subuh terlebih jamaah, dilindungi oleh Allah. Yang kedua, ini belum ditambah zikir tadi. Kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali bahkan 100 kali tambah malih. Ya. Tapi ya sambil ngantuk-ngantuk namanya subuh. Jangankan subuh, maghrib ngantuk. Yang kedua, di antara keagungan yang lain yang akan didapat oleh yang sholat subuh terlebih berjamaah adalah, yang kedua, sababun lidukhulil jannah wan najat minan nar, tiket surga yang kedua, sekaligus jaminan dari neraka. Yang kedua, tiket surga sekaligus jaminan dari neraka. Berbicara tiket sama, memang surga itu satu tempat yang belum terlihat detik ini, tapi keberadaannya itu ada. Ini tempat penuh kenikmatan. Jadi surga itu luar biasa. Jalannya sudah ditunjukkan hanya oleh agama Islam. Ya. Kalau ada amal tertentu yang menjadi tiket, dan ini banyak, ini adalah
sebuah nikmat yang dibocorkan oleh Allah maupun Nabi, dan kita tinggal mengamalkan. Ada sahabat yang bernama Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan radhiyallahu an. Beliau ini termasuk yang bertanya tiketnya surga. Lebih tenar disebut Abu Umamah, ya, Abu Umamah Al-Bahili. Kata beliau, ketika matur kepada Nabi, ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulu bil jannah. Rasul, beri saya petunjuk amal. Kalau saya amalkan, dengan itu saya masuk surga. Maka kata Rasul, alaika bisaum fa innahu la mithlalahu. Sing sregep poso. Poso ini tidak ada tandingannya. Sehingga mulai saat itu kalau tidak ada tamu tidak masak apa-apa keluarganya Bu Umamah. Saking betul-betul komitmen dengan wasiat Nabi. Di antara yang lain yang ditunjukkan sebagai tiketnya surga itu adalah sholat subuh jamaah. Ini adalah tiketnya surga. Jaminan Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, man shallal bardaini dakhalal jannah. Kalau ada orang ajek sholat di 2 waktu dingin, dia masuk surga. Tafsirnya maksud dari 2 waktu dingin, kata ulama, asar dan subuh. Jadi kalau ada orang ajak sholat asar dan subuh, dia dijamin masuk surga. Batinnya sebagian orang, malah nanti lembrawat mlebu swarga ya apa Ustaz? Ya. Tidak bisa sama. Jadi malaikat itu sebagai penjaga, makhluk yang memang tidak tertandingi dalam amanah yang dibebankan oleh Allah. Kok ternyata ini ya, dan ini tidak akan terjadi. Enten tiyang berawatan swarga cemplung ning neraka saut ya. Malaikat itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dinego. Kalau sudah iya, kalau tidak ya tidak. Kan banyak guyonannya orang, nanti tak berawat, nanti tak nyesel dan seterusnya. Bahkan ada yang gandolan serban, gandolan sarung, gandolan rompian ini saya ya. Gandolan kupluk angel, tidak bisa. Kita tidak boleh mengandalkan orang lain. Di satu sisi, jaminan dari neraka juga dengan sholat subuh, kata Nabi. Ini pesan yang diwanti-wanti. Imam Bukhari Muslim juga menyebutkan, lan yalijan naro ahadun sholla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiyah. Ay al-fajr wal asr. Tidak akan kepleset ke neraka. Artinya selamat. Orang yang ajak sholat sebelum matahari muncul, maksudnya subuh, dan juga sebelum matahari hilang, maksudnya asar. Sehingga hukum asal ibadah itu faur, bersegera, sehingga disebut ada implementasi. Kalau baleni iadah, kemudian setelah itu nyaur di lain waktu, namanya qadha. Yang terbaik ada tadi. Ini dalam ilmu fikih. Jadi ada iadah, ada qadha. Jangan kemudian sholat qadha, apa tak ngodok sholat subuh, lahnya pemutangi jam 8. Ya. Atau sekalipun boleh qadha qobliyah subuh terus, ini jangan ya. Ini jangan. Jadi yang kedua, tiket surga, jaminan dari neraka. Berikutnya yang ketiga, di antara keagungan dan yang akan didapatkan bagi yang sholat subuh terlebih jamaah, syahadatul malaikah, dihadiri sekaligus dipersaksikan malaikat. Ini yang ketiga. Jadi sholat subuh itu dihadiri malaikat dan dipersaksikan, dijadikan argumen di hadapan Allah. Memang setiap sholat itu malaikat juga ikut, tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya ya. Karena ini barang yang tidak ketok. Lah ketika malaikat itu hadir secara otomatis di situ bersama dengan orang-orang baik. Maka ketika malaikat itu tidak melupakan yang diketahuinya, nanti di hadapan Allah dia akan berargumen
Dan kita butuh seperti itu jamaah. Sekalipun kita yakin Allah Maha tahu, tapi ada koordinat atau penyerta yang lain. Di dunia saja banyak orang pengen barang bukti, banyak orang pengen saksi, itu terkadang menggunakan kedipan mata yang ilegal. Malaikat tidak bisa dikedipi. Ini ahli sholat, ya sepanjang ahli sholat. Ya. Urutannya kita buka dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 78. Sebagian ahli ilmu menyebut surat Bani Israil. Ya. Al-Isra ini diambil dari ayat pertama, kisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Keberadaannya nyata. Hanya sejarawan silang pendapat kapan kejadiannya. Sehingga diantara pendapatnya Imam Al-Mansur Furi, ya, tapi saya tidak mengatakan ini yang roje ya. Beliau berpendapat di bulan Rajab seperti ini. Ya. Tanggal pinten? Tanggal pinten ya, Pak? Isra Mi'raj tanggal abang lho, tanggal pinten? Wah, terlalu sregep jenengan lupa tanggal abang ini. Itu pendapatnya Imam Al-Mansur Furi yang dianut di negeri kita. Kita kembali. Disebutkan di dalam ayat 78 dari surat Al-Isra. Di separuh ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Monggo artinya Anda. Ayat 78. Surat Al-Isra. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam hari. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nggih. Kita ambil ayat yang perintah Allah wa Qur'an al-fajri dan laksanakanlah sholat subuh. Artinya Quran di sini bentuk perintah maca ya sembahyang subuh gitu. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena ada masdar itu yang maknanya perintah. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat ikut hadir dan nanti mengargumenkan di hadapan Allah. Lebih lanjut dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi itu menerangkan makna ini. Kata beliau, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada dua malaikat shiftnya siang dan shift malam yang terus memantau kalian. Jadi malaikat itu banyak. Ada yang disebut Raqib dan Atid. Ada yang digelari Kiraman Katibin. Ada yang Hafadhah. Di sini Mu'aqib. Dekat dan memantau kita. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri. Tetapi di waktu subuh dan asar mereka tidak beralih. Mereka nimbrung. Apa yang dilakukan oleh orang itu disaksikan. Inilah pentingnya di akhir waktu kita ini untuk berzikir. Di awal waktu kita ini untuk berzikir. Ini diantara alasan kenapa adanya zikir sobahan wa masaan. Pagi dan petang. Setelah itu kata Nabi, summa ya'rujul ladzina batu fikum. Jenis malaikat tadi itu ketika kalian tidur atau istirahat, ya'ruju. Dia itu naik ke atas untuk matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mi'raj itu artinya naik ke atas. Sehingga di sini dalam ilmu akidah diserap di antara nama Allah itu ada Al-Ali, artinya Maha Tinggi. Sehingga Allah itu ya'li, meninggikan. Allah itu punya ulu, ketinggian. Ada 3. Pertama uluwul zat. Allah itu zatnya tinggi, alal arsy istawa, tidak di mana-mana. Tapi apa-apanya sesuai yang dikehendaki ya disebar. Ilmunya, pengetahuannya, petunjuknya, pertolongannya. Ini masya'ahwa. Yang kedua, uluwul qahar. Allah itu keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Yang ketiga, uluwul qadar. Ketetapannya Allah mutlak. Sehingga wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Akhir surat At-Takwir juga sama. Kalau Allah sudah berkehendak ya sudah, yang lain kalah. Kun fayakun. Tapi kita diberikan pilihan. Kita kembali.
Karena Nabi setelah menerangkan ayat tersebut, summa ya'rujul ladzina batu fikum, ketika kita tidur malaikat itu naik untuk matur kepada Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah itu tanya malaikat padahal Allah Maha tahu. Ini ngetes untuk lebih memantapkan apa yang dilakukan oleh orang itu, maka malaikat memberikan persaksian. Sebenarnya Allah tidak butuh. Allah itu basir, Maha melihat. Maka dikatakan, kaifa taraktum ibadi, dawuhnya Allah, malaikat, hambaku katakan, Pak Widi kalian tinggalkan itu sedang apa? Malaikat menjawab serempak, taraknahum wa musallun, ya Allah kami tinggal Pak Widi sembahyang, sholat ya Allah. Wa tainahum wa musallun, dan kami datang Pak Widi sholat, padahal subuh mewakili sholat 5 waktu. Siapa yang tidak kepingin seperti ini, malaikat ikut hadir dan ikut mempersaksikan. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Tapi rata-rata subuh itu sepi, kecuali yang sudah ngerti ilmu kemudian keutamaannya. Materi tidak menjamin, komplek tidak menjamin, kampung tidak menjamin, mana-mana tidak menjamin. Pondok tok sing rada njamin nek subuh itu rame. Betul tidak jamaah? Corona tidak ada corona subuh sering menunggu ya. Betul lah betul. Ada kejadian ini di Batu. Subuh perumahan besar masjidnya di pojok, sing adan niku, sing komat niku, teko bojone kemudian ngimami. Jadi 5 jari buat ngitung sik turah, subhanallah. Padahal dari materi tidak kurang apa. Ya, dari status mereka juga siapa. Ya, maka mari ironi yang seperti itu kita tutup mulai dari diri kita dan orang terdekat kita. Yang keempat, betul yang keempat? Ngantuk apa belum? Enggak ngopi, enggak ngantuk, hebat jenengan. Niki napa nih? Kopi? Jahe? Nanti mawon. Kalau minum bablas akhirnya enggak ngaji nanti. Yang keempat, ar-rabi'u, keagungan dan yang akan didapat dari sholat subuh bagi yang jamaah utamanya. Yang keempat, ini mohon nanti untuk dibomingkan, disampaikan kepada siapapun. Yang keempat ini annaha tuktab, atau kalau disebut pelakuna annahu yuktab qiyamulailah. Jadi orang yang sholat subuh itu diganjar pahala sholat sewengi utuh. Orang yang sholat subuh diganjar pahala sholat semalam suntuk. Ini jamaah ya. Ya Allah, ini jamaah. Allah itu maha tahu. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya terbatas, fisiknya juga lah cilik-cilik wonge. Tapi kenapa masuk surga bisa duluan, derajatnya tinggi? Ada surplus kebaikan seperti itu. Misalkan ketua takmirnya sinten iki? Masalah jenengan dan ini tadi apa baca arti banter, kalau ngumumkan banter. Menawi niki menawi ya. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ndak usah diumumkan di speaker, di broadcast lewat WA. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Qalbun Salim yang saya hormati, yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang perkasa. Sesuai dengan rapat bersama kita pengen latihan untuk membiasakan qiyamul lail sekalipun di luar Ramadan, misalkan ini ya. Semalam suntuk, dicoba akhir pekan dulu kita hadirkan imam siapa dan seterusnya, kalau perlu ada tausiahnya. Kinten-kinten apa batine sama. Kalau itu seandainya anjuran yang nemen atau hampir wajib, pikirannya pertama kaki sudah kemeng, betul lah betul. Wis lengene tak sambang mak kue birrul walidain alasannya ya. Atau kalau itu disunahkan ada yang jawab, "Apunten Pak Tamir, kula sunah yang lain aja," gitu ya. Tapi jika selain poligami jangan yang itu terus ya. Maka kalau kita lihat seperti itu berarti memang berat jamaah. Nabi pun tidak setiap hari, sahabat tidak terus-terusan. Tapi kenapa kok ada nilai sholat semalam suntuk? Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita ambil contoh, Isya jam 7 katakan. Subuh jam 4, berarti 12 ninggal 3 masih 9 jam.
Kalau orang sholat itu 10 menit santai 2 rakaat berarti 60 menit 12 pengen 9 jam pinten sholat semalam suntuk pinten 108 rakaat 108 rakaat niku akhir pekan sekali dengkleh nggih napa nggih jarang orang kuat. Kalau hari aktif mesti digunakan alasan ya sehingga adanya cuti bersama kira-kira seperti itu. Tapi agama tidak mengharuskan seperti itu. Jadi agama ini tidak menyuruh untuk terus seperti itu. Tapi ada nilai yang didapat sepadan dengan yang seperti itu jamaah. Dawuhnya Nabi ada di dalam hadis Bukhari Muslim. Man shallal isya fi jama'atin faka'anna ma shalla nisfal lail. Kalau ada orang jamaah isya maka seakan-akan ganjarannya setengah malam. Berarti ba'da isya sampai setengah 12-an. Ditambah wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna ma shallal laila kullah. Kalau ada orang jemaah subuh nilainya semalam suntuk. Berarti dapat 1 kali setengah atau mohon maaf, lek 1 kali setengah akhirnya jadi setengah. Setengah kali 1 1,5 kali nilai semalam setengah suntuk. Berarti kalau umur 1,5 kali umur yang barokah jemaah. Kesempatan yang Allah berikan kalah dengan kebaikan yang dia tunaikan subhanallah. Lah kasih 2 rakaat bisa seperti itu nilainya. Ini penting untuk difamiliarkan agar serempak. Berat loh semalam suntuk 108 rakaat tadi, tapi nilainya sepadan dengan jamaah subuh. Oleh karena itu diimbau para imam jedanya antara adzan dan iqamat, pengurus juga jangan terlalu pendek. Dan kalau ngimami juga jangan terlalu pendek, tapi juga jangan panjang-panjang nemen. Pilih panjang atau pendek? Pilih sedengan katanya jamaah. Berikutnya yang ke pinten? 5. Yang kelima, di antara keagungan dan yang akan didapatkan dari sholat subuh, orang yang menjalankannya terlebih berjamaah ini al-amnu minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Ini yang ke-5. Selamat dari kemunafikan. Ini kata-kata yang berat. Ada orang dituduh ente munafik gitu ya, langsung merah rasanya. Karena munafik ini yang banter nanti di surat An-Nisa 145 itu. Jadi keraknya neraka. Tapi munafik yang mana dulu kan seperti itu. Jadi menurut ilmu akidah jamaah, munafik itu nau'an, ada 2 klasifikasi. Yang pertama, munafikun amaliyun. Jadi ada orang munafik tapi perbuatannya ini bisa menjangkiti siapapun. Omongan yang kedabrus barang ngoten. Kemudian nek janji-janji mblenjani, amanah nilep, pagar mangan tanduran dan semisalnya. Ini banyak menjangkiti umat. Tapi masih Islam. Dia tidak keluar dari agama. Tapi dosanya nggih gede, begitulah. Yang kedua, munafikun i'tiqadiyun naudzubillah. Ini munafik keyakinan. Ini yang parah. Casingnya tok kelihatannya muslim, keyakinannya tidak. Dulu zaman Nabi ada Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Termasuk tanah air kita ini pura-puranda ya gara-gara orang seperti ini. Yang pahamnya afiliasinya pada istisyraq, orientalisme, sampai genti jeneng Haji Abdul Ghaffar, nyantri tentana suci, lungo kaji, mulih minteri, tanah Aceh, luluh lantak Nusantara, akhirnya takluk. Senok Horgronje namanya. Ini orang munafik, casingnya aja agama. Sehingga umat Islam itu kalau ada musuh lawan berapapun sekalipun dia underdog, berani. Tapi lek kancane dhewe tibae musuh ya ini kalah. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kemunafikan yang kita terus menghindarinya, berdoa kepada Allah agar tidak sampai kita masuk di dalamnya. Naudzubillah. Ini penyebab sul khotimah. Di antaranya orang itu akan selamat dari tuduhan itu kalau ajak sholat subuh. Ada satu sabda Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Kata beliau begini,
Inna athqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Sejatinya sholat yang berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Syarhul Arba'in. Memang destinasi di zaman Nabi itu tidak padang masjidnya, tidak ada destinasinya. Lek subuh ora ketok ngoten. Isya barang yang enggak ketok. Sehingga orang munafik lapo sapa sing ngelem, ketemu siapa dan seterusnya. Enggak mau mereka. Ya. Mereka tidak mau. Kemudian kata Nabi, walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwan. Sekiranya mereka paham nilai yang ada dalam sholat isya dan subuh itu, merangkak pun mereka datang. Ya, merangkak mereka datang. Napa bahasa Jawanya merangkak teman? Dalam berangkang. Berangkang pun mereka datang. Subhanallah. Maka memang ini penting agar kita selamat dari kemunafikan isya dan subuh. Ini isya atau dilanjutkan atau dipending dulu teman. Kersani selamat dari kemunafikan. Adzan dulu ya, silahkan. Barakallahu fiikum. Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan yang keenam, okay? Asadisu. Di antara yang didapatkan dari sholat subuh, karena ini termasuk keagungannya. Yang keenam, ulama mengajak kita untuk berpikir kritis. Arti kritis di sini ketika berbuat baik kita tidak boleh perhitungan. Karena ada orang yang ingin berbuat baik perhitungan dulu akhirnya tidak jadi melakukan. Tapi dosa yang harus kita perhitungkan dengan pikiran bukan dosa itu zatnya kecil ataukah besar, tapi yang kita maksiati itu siapa? Ya, yang kita maksiati itu siapa? Berbicara tentang ajakan berpikir ulama, ada satu hadis oleh Imam Muslim, Raqatul fajri khairun minad dunya ma fiha. Jadi qobliyah subuh yang hanya 2 rakaat itu kalau dinilai lebih baik dari dunia seisinya. Sangat tidak sebanding dengan dunia seisinya. Maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Tapi yang namanya orang ketika belum khusyuk itu ada saja perhitungannya. Lah kenapa Ustadz pahala dan kebaikan kok tidak kelihatan? Nek dosamu kita wedi apa ora gitu ya. Jadi di antara hikmahnya kita ini diuji, bukan berarti yang tidak kelihatan itu mesti tidak ada. Agar kita betul-betul bisa menjaga dan kebaikan itu bisa beranak pinak. Namun juga bisa rusak, bahkan muspro karena kemusyrikan, naudzubillah. Sehingga ketika kita yakin, kita iman terhadap hari kiamat, diantaranya adanya surga dan neraka, dan yang mengantarkan ke surga itu diantaranya adalah pahala, maka qobliyah subuh saja kita amalkan, apalagi dengan subuh. Ada orang misalkan seleleane qobliyah subuh ini dikasih apa jemaah? Kalau dunia seisinya kabotan, ini eleleane misalkan ya. Kita tidak berbicara yang agama itu. Misalkan orang qobliyah subuh dikasih binatang 1 pasang ya. Katakan apa? Pitik apa manuk? Atau kucing? Napa? Maunya napa? Dalam? Oh, sapi dengan iki ya. Kurbane angel nyelengi nan sapi ya. Katakan ayam serama, cilik-cilikan mawon, kalkun gegeden. Orang yang qobliyah subuh dapat serama 1 pasang. Kita lihat sama masjid kita ini, kalau subuh 30-an lah. Jadi qobliyah itu dilakukan oleh 30-an orang. Kalau 1 pasang berarti dapat 60 ayam. Lek mendina dibelah mboten waleh.
Lek dingut terus kemudian ngendok 6 netes ambior, teleknya siapa yang nyaponi? Dijual siapa yang mau beli terus dan seterusnya. Ini kalau sekedar itu. Kalau dihitung 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan selamanya. Sehingga Allah tidak menampakkan saat ini qobliyah subuh itu nilainya. Bahkan sholat subuh itu nilainya sebagai ujian. Agar kita semakin yakin kita ini terpanggil untuk tidak melaksanakannya tersebut. Sehingga rakaat al-fajri khairun minad dunya ma fiha. Qobliyah subuh hanya 2 rakaat lebih baik dari dunia seisinya, betul-betul nyata. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita diajak berpikir cerdas, jangan sampai kehilangan yang lebih daripada qobliyahnya. Yang terakhir asabiu. Yang terakhir keagungan yang akan didapat karena sholat subuh itu luar biasa, maka orangnya ini akan menjadi bagaimana? Kata ulama yang ketujuh asabiu, orangnya ini akan faasbahana syiton taiban nafsi. Dia itu menjadi orang yang sehat, kuat. Sehat lahir batin, kuat lahir batin, waras lahir batin, sehingga pribadinya, fisik, jasad, bahkan hatinya semuanya akan luar biasa. Karena memang kita ini tidak menilai satu dengan yang lain, tapi sing modele umat Islam yang ajak sembayang dengan yang tidak, itu rupane mawon pun ketok. Nggih napa nggih sama? Oh, iku ora tau wudu ya. Sekalipun keramasan. Ya. Oh, ini gak tahu sembayang ini. Dan seterusnya. Kita tidak suudzon, tapi memang nyatanya itu seperti itu. Tapi kita berhenti tidak boleh menilai satu dengan yang lain. Jadi Allah itu memberikan kepada makhluk ini kecintaan kepada hamba Allah yang memang punya takarub kepadanya. Sehingga orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, imam-imam kita, itu kecintaan sampai sekarang itu tidak luntur karena ridha Allah memberikan wud dan kasih sayang makhluk untuk mereka. Sehingga ada dalam surat Asy-Syura, tidak tahu ayatnya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan Allah jadikan mereka-mereka itu pemimpin-pemimpin dalam agama. Karena kesabaran mereka, perjuangan mereka, dan mereka termasuk sosok yang betul-betul yakin, sosok yang betul-betul iman. Kita kembali kepada manfaat terakhir dari kajian malam hari ini. Subuh itu menjadikan pelakunya betul-betul sehat, waras, semangat, dan luar biasa lahir maupun batin. Ada sebuah hadis. Hadis ini adalah jawaban. Disebutkan oleh Imam Muslim ketika ada orang diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tiang niku lho, tilem ket wengi sampai subuh mboten purun tangi. Kata Rasulullah, dzakara julun ya bulu syaiton fi udhunaihi au qala fi udhunihi. Itulah orang yang telinganya atau telinganya yang sisih dikencingi setan. Sehingga Nabi memberikan jaminan. Abu Hurairah menyebutkan hadis ini, dan hadis ini diungkap di dalam banyak kitab termasuk Tazkiyatun Nufus. Yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqat. Dawuhnya Nabi seperti itu, coba. Jadi kalau kita ini tidur, setan itu mengikat cengel kita ini 3 ikatan, 3 tali. Napa cengel ini? Qafiyah niku mriki, sehingga dalam bahasa fikih wudu, dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah itu yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'si laqafahu. Jadi kalau menurut hadis komplitnya wudu Bukhari Muslim, Rasulullah itu mentafsirkan ayat 6 surat Al-Maidah tentang wudu itu, yaitu mulai batuk yang atas sampai dengan gitok mriki. Kecuali orang yang gundul atau botak mburi tok, ndak usah balik ke depan. Ya. Ini kata Syekh Abdul Al-Basam. Kita kembali. Gitoknya orang ini diikat oleh setan 3 ikatan setiap tidur. Tengkuk ya. Nggih, tengkuk. Nih. Maka yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil farqut.
Di setiap ikatan tadi dibisi oleh setan, disebul. Malam masih lama, malam masih panjang, tidur lagi saja, tidak usah buru-buru bangun. Farkut, ya, sehingga orang Arab Ampel menyebut regut itu kan tidur. Rukut aslinya dalam surat Al-Kahfi. Suruh tidur. Memang tidur ini kalau tidak ada komitmen, lali ndonga, lali wudu dan seterusnya, sekalipun masang alarm, rata-rata susah bangun jamaah. Nggih napa nggih? Nate jenengan bangkong kerinan. Nate napa mboten? Saya yakin nate, kula nggih nate kok ya. Jenengan tanya Ustaz Rauf nggih nate kajian sampai lali. Ini manusiawi. Rasulullah pernah hanya satu kali dalam perang. Ini ada dalam kitab Al-Wajiz, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga ketika tersengat matahari, sahabat bangun ngejak Rasulullah sholat qadha subuh itu. Kalau nggak salah hadis Muslim. Setan bisi itu tadi. Namun Nabi memberikan resep menghilangkan ikatan setan itu gampang. Kita serahkan pada agama. Kata Nabi, wa idza staiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau orangnya itu melek, ngelilir, kemudian berdoa, bangun, satu ikatannya lepas. Tapi apa yang terjadi? Kadang ngelilir alian, ya. Ngelilir dan seterusnya. Cocok ke kamar kecil saja dan seterusnya. Ini yang harus kita kembali untuk memperbaiki diri. Dan ini nyata jemaah. Ketika ada orang berdoa itu rasanya enteng, bangun itu lebih gampang. Dan doa yang ada dalam hadis Bukhari, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Kita yakin dengan memuji Allah karena kita nanti betul-betul kembali kepadanya untuk bertanggung jawab. Kalau doa sebelum tidur itu 4 hadis sahih versinya sama. Bismikallahumma amutu wa ahya, bismikallahumma ahya wa amut, bismikallahumma ahya wa bismika amut, bismikallahumma amutu wa bismika ahya. Ada 4 ini hadis Bukhari Muslim. Jangan pakai. Setelah berdoa, wa idza tawaddoa in halat uqdah, kemudian dia berwudu, bersuci, hilang ikatan yang kedua, lebih enteng lagi. Tadi rasanya berat, begitu sekarang lebih enteng. Yang ketiga, wa idza shalla in halat uqdah, bahkan kalau dia salat atau ibadah, kalau nutut tahajud, kalau tidak witir, kalau nanti tidak nutut ya qobliyah kemudian subuh, maka betul-betul akan hilang 3 ikatannya tadi. Fa asbahan nasyitan thayyiban nafsi, dia akan menjadi orang yang sehat, semangat, kuat fisiknya. Wa illa asbah khabithan nafsi kaslan, namun kalau tidak, dia akan menjadi orang yang lemah, yang malas, yang lungkrah, yang keset, yang mudah dan seterusnya. Allahumma inna na'udzubika minhum, kita berlindung kepada Allah dari masuk golongan mereka. Maka dari 7 kalau kita urutkan yang pertama, kedua sampai terakhir jamaah, semuanya itu baik. Jadi sehat dunia diikuti puncaknya nanti yang kedua tadi masuk ke dalam surga, jauh dari neraka. Harapan kita terus berdoa, Allahumma ja'alna min ahli sholat subhi. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat, khususnya sholat subuh. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna muqimis sholah wa min dzurriyyatina. Mudah-mudahan kita dan anak turun kita semuanya jadi ahli sholat, masuk surga lewat pintu sholat. Allahumma amin. Baik, sudah jam 7 lebih. Kita lanjutkan dengan sholat isya. Tidak ada tanya jawab nggih. Kalau ada tanyakan ke ustadznya yang asli, Ustadz Abdul Rauf atau Ustadz Sinten. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kekuatan, kesembuhan dan kesempatan untuk hadir ngaji malih bersama panjenengan. Karena saya di sini tamu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kurang atau salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, dan bila ada baik itu hanya ridho dan kebaikan serta karunia darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul dunia maupun akhirat di dalam surga. Allahumma amin. Naktafi bihadza, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.